Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LGC TV dimanapun berada, jumpa kembali dalam acara Klinik UMKM bersama saya Master KW. Pemirsa LGC TV dimana berada, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana dunia digital bisa membangun dan membangkitkan UMKM kita. Pada kesempatan kali ini kita mengundang seorang yang expert di bidang dunia digital. Beliau ini adalah seorang yang sudah melalang buana di dunia advertising, baik di analog dan digital. Sehingga pada kesempatan ini kita akan membahas apa sih bedanya dunia analog dengan dunia digital dan bagaimana keuntungan-keuntungan kita mengikuti di era digital ini. Hadir pada kesempatan ini seorang pegiat dakwah di bidang digital. Beliau adalah owner Media TV. Beliau juga pendiri Akhyar TV yang sempat melejitkan personal branding seseorang ustadz dengan Akhyar TV-nya. Beliaulah yang ada di belakang Akhyar TV pada waktu itu. Kita sapa Bapak Heru Sukari. Assalamualaikum Pak Heru. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Beliau ini tinggal di Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Namun pagi hari ini datang ke studio LGC TV dalam rangka ingin berbagi bagaimana menjadi seorang pegiat digital untuk meningkatkan UMKM kita. Nah, pertanyaannya gini Pak Heru. Iya, Ustaz. Pak Heru ini kan termasuk orang-orang yang termasuk orang kolonial, bukan orang milenial gitu. Padahal jadi biasanya ketahuan umurnya tuh Ustaz. Karena biasanya orang yang menggeluti di dunia digital itu anak-anak milenial. Nah, kita maklum kalau anak milenial karena mereka itu lahirnya bersama dengan Android, nah gitu. Nah, tapi Pak Heru ini termasuk orang yang bisa hijrah dari analog ke digital dengan sukses. Nah, ini perlu diceritakan. Nah, bagaimana ceritanya orang kolonial seperti Pak Heru ini yang biasa dengan dunia analog bisa beralih di dunia digital dengan sukses. Oh, Pak Heru, ceritakan sedikit lah itu. Baik pemirsa LGC dan juga ini kalau tidak salah direlay juga oleh televisi kami Madani TV. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Ustadz KW. Ya. Ustadz KW, Ustadz Khairul Warisin. Ya, ini bukan kaleng-kaleng tapi KW-nya Ustadz ya. Masya Allah. Nama saya Heru Sukari, yang jelas memang saya bersyukur sekali pemirsa bahwa Allah mentakdirkan saya awalnya memang dengan keterpaksaan ya menjadi seorang penggiat media. Ya memang berangkat dari media masih analog pada waktu itu Ustadz. Yeah. Ya, jadi memang saya bersyukur sekali hidup di generasi analog dan digital gitu ya. Memang masalah analog dan digital ini pada awalnya Ustadz memang itu kita mengalami pergelutan yang luar biasa gitu ya. Karena sebagai orang advertising pada waktu itu kita selalu main duit yang besar dan mahal Ustadz. Nah, pada waktu itu produk itu ketika akan kita iklankan, namanya kalau sudah bicara soal iklan di video, itu iklan di TV, itu tentunya biayanya sangat mahal sekali. Coba bayangkan saja, Ustaz, pada waktu itu kita memproduksi satu iklan minimal, paling tidak kalau klien itu punya duit nggak 300 juta, nggak akan jadi iklannya, Ustaz. Ya, belum lagi itu dia harus membayar influencernya, ya, atau artisnya, talentnya, karena memang yang paling ampuh adalah ini getok tular. Nanti kita akan bicara ya di belakangnya. Itu ketika opini iklan itu diopinikan oleh orang-orang terkenal, public figure misalnya kan, atau artis gitu. Wah, karena ini menyangkut lifestyle. Nah, lifestyle ini yang saya perhatikan, saya lihat dari tahun ke tahun selalu orang mementingkan lifestyle ya, gaya hidup. Tapi memang trennya ini yang selalu berbeda. Nah, saya ada di zaman analog pada waktu itu mungkin sekitar 15-20 tahun sebetulnya mengawali di dunia analog, di mana kita membuat iklan, contohnya lah ya, pada waktu itu kan masih ada above the line dan below the line, ya, above the line, below the line. Above the line itu
media lini atas sih sebenarnya, susah bahasa Indonesia ini Ustaz. Yang kita kenal media cetak koran lah misalnya Ustaz ya. Media cetak koran, kemudian brosur. Coba bayangin, below the line, brosur saja misalnya Ustaz ya. Kita kalau mau bikin brosur itu, bikin desainnya aja Ustaz, ya masih pakai airbrush, masih pakai masih di paste up begitulah Ustaz. Nah, kemudian setelah ada komputer, nah ini mulai masuk nih, ada bau-baunya digital dikit nih, ya. Fotografi juga pada waktu itu masih analog, kemudian harus di-scan, gitu. Nah, di dunia fotografi pun itu perkembangan sangat luar biasa, gitu. Nah, saya ada di daerah itu mendigitalkan yang analog, gitu. Prinsipnya kalau buat orang awam, pokoknya kalau masuk komputer tuh udah digital lah. Nah, itu gitu, anggapan seperti itu dulu ya. Anggapan itu aja dulu ya sebagai ini awam. Tapi sekarang bayangin Ustaz, kita membuat brosur sudah nggak butuh waktu lama-lama lagi. Dulu saya bikin brosur, desainnya aja bisa seminggu Ustaz. Kemudian bolak-balik approval ke kliennya, ya. Kalau kita datang ke klien itu ketemu sama klien, kalau nggak ketemu klien, ya balik lagi, gitu. Terus kalau di-approve bisa langsung produksi. Tapi kalau tidak di-approve, bikin koreksi lagi, bolak-balik lagi. Tapi sekarang, bayangin, di era digital ini semua serba cepat. Bahkan saya di Jakarta, klien saya di Jawa Timur, seperti sekarang. Kita bisa buat desain dengan real time nih. Kita kirim ke klien, kita bisa presentasi jarak jauh. Kemudian kita bisa dapat hasil dari keputusan rapat dari klien kita. Nah, ini yang akhirnya pada masa itu saya kembali lagi ke masa analog. Saya pikir ke depan ini penggunaan komputer sudah semakin canggih. Saya berkhayal saja gitu, kemungkinan semua akan bisa lebih cepat. Lebih cepat. Gitu. Maka pada waktu itu pun saya juga mendapat umpatan ya dari teman-teman yang seprofesi ya pada waktu itu. Wah, kalau si Heru sih kalau bikin desain ini hanya ngandelin komputer, nggak memikirkan artistiknya dan sebagainya. Oh nanti dulu saya bilang, ke depan ini tantangannya seperti itu. Gitu. Nah inilah makanya akhirnya saya mulai menggeluti dunia digital meskipun orang-orang masih berada di ranah analog. Gitu. Pada waktu itu fotografi masih menggunakan slide atau klise untuk foto produk. Bayangkan kalau satu frame pada waktu itu klien harus membayar 4 sampai 10 juta. Satu frame produk. Iya kan? Tapi kalau sekarang gagal foto lagi. Kalau dulu kan harus dengan Dengan film sebelum di film kita dengan Polaroid dulu yang langsung jadi dulu, ya kan? Dari situ approvalnya kalau klien ACC, kemudian baru kita tembak dengan slide. Baru ada hasilnya 1 pekan kemudian. Itu pun akhirnya begitu klien lihat dipresentasikan, wah kayaknya kurang bagus. Maka kita lakukan pemotretan ulang lagi. Nah itulah akhirnya. Itu ya. Karena gini, kalau lihat ngomong masalah pemotretan, saya tuh ingat gini, Pak Heru. Jadi kalau dulu itu ketika kita memoto produk gitu ya, itu kadang-kadang kita nggak langsung jadi. Karena kita nunggu habis filmnya dulu. Kan gitu. Iya. Satu roll film itu ada SI 36. 36. Nah, sedangkan kalau foto kita tuh baru 10, baru 15. Lah kalau kita cuci kan rugi semua itu ya habisnya. Makanya kita habiskan dulu, kita nunggu. Nah, nunggunya ini bisa 1 minggu. Padahal kalau nyucinya ya 1 hari 2 hari selesai. Cuma nunggu habisnya film ini ya. Enggak gitu. Kalau kita gini meskipun itu baru dipakai 5, kita bisa potong. Oh, dipotong ya. Dipotong di kamar gelap, tapi memang akan ada 2 frame yang kebuang. Yang hilang ya. Tapi itu kalau film negatif kan murah. Nah, ini film positif. Itu sangat mahal gitu. Nah, dari situ akhirnya untuk nyetak memang film positif butuh waktu sekian hari ya. Saya sudah lupa sampai itu berapa hari. Terus gini Pak Heru, apa sih perbedaan yang mendasar antara dunia analog dengan dunia digital ini? Kayak ini penting sekali, biar tahu. Terutama seperti generasi kita ya, generasi X, Y, Z itu kan dulu hidupnya tuh di zaman digital, digital analog. Kita menganggap pakai komputer aja yang sebetulnya itu masih manual. Komputer itu hanya untuk ngetik, komputer hanya untuk menjumlahkan gitu aja. Itu sudah dianggap waktu itu sudah digital itu. Nah, sebetulnya apa sih perbedaannya mendasar antara yang analog
manual Iya. dengan yang digital itu seperti apa? Tentunya ini kan masalah ranah teknis ya Zat ya, Ya. ranah teknis. Sebagai contoh aja pada waktu masih zaman analog, meskipun pada waktu itu katanya, wah ini sudah digital nih, gitu kan, retouching, image gitu Zat. Itu tetap aja scan menggunakan drum scan kan. Nah, alat scan, Alat scan. scanner ya. Ya, kemudian kalau foto si artis atau talent atau katakan saya ini di sini ada cacatnya dari materi fotonya gitu ya, fotonya sudah rusak, itu kita retouch, kita buat kulitnya itu Rata sama dengan yang lain. sama lagi ya. Itu pada waktu itu dibilangnya itu, oh ini proses digital dan biayanya mahal Ustaz. Pada waktu itu biayanya bisa antara 400.000 minimal sampai 1 juta. Untuk menghaluskan kulit. Untuk digital. menghaluskan kulit gitu. Foto ya. Iya. Nah, itu masih era-era analog. Ya, yang pada waktu itu pun sudah dibilang digital. Ya mungkin kalau secara teknis orang-orang di dunia IT yang orang-orang manajemen informatika mungkin akan bisa menyampaikan itu. Tapi saya sebagai praktisi dari pengguna jasa digital saja, artinya sangat merasakan satu keuntungan sebenarnya, di mana akselerasi dari manajemen produksi saja misalnya, dari manajemen produksi media iklan ya, yang akhirnya menjadi sekarang media digital, ini efisiensi waktunya, biayanya itu sangat jauh Lebih murah ya. jauh lebih murah akhirnya, gitu. Baik, pemirsa LKC TV di mana berada, ini tadi sekilas tentang dunia digital untuk bagaimana nanti aplikasinya terhadap UMKM akan kita bahas setelah jeda iklan ini. Dan perlu diingat oleh pemirsa LKC TV di mana berada bahwa acara ini disiarkan melalui LKC TV dan dirilai oleh Madani TV. Di LKC TV pada satelit Telkom 4 frekuensi 3778, simbol rate 2500 pada polaritas vertikal posisi 108 derajat. Dan juga disiarkan melalui Facebook Ponpes LKC Mojokerto dan Instagram pada ponpes.lkc. Sahabat UMKM di mana berada, kita sejenak, kita akan kembali setelah pariwara yang satu ini. Pemirsa LKC TV dimanapun berada, sahabat UMKM, kita kembali lagi akan membahas bagaimana dunia digital untuk menaikkan performa dunia UMKM ini. Dan pada kesempatan hari ini kepada seluruh pemirsa dimanapun berada boleh
nanti interaktif ya, karena ini live interaktif melalui telepon 081 5152 31031 atau melalui WhatsApp juga bisa, telepon langsung juga bisa. Sambil menunggu telepon, hari ini juga sekarang juga bisa telepon, monggo yang mau telepon ya, boleh. Sambil menunggu telepon Pak Heru, kita akan ada pertanyaan lagi satu ini yang perlu kita yang perlu kita kasih tahu pada pemirsa semuanya, bagaimana sih dunia UMKM ini atau bagaimana pegiat UMKM itu bisa memaksimalkan dunia digital itu dengan maksimal sehingga produknya itu bisa lebih cepat lakunya gitu. Iya. Sebenarnya begini, Ustaz. Di era digital tadi yang tadi saya pernah utarakan gitu ya, pernah saya sampaikan bahwa percepatannya ini memang sangat luar biasa sekali, akselerasinya ya. Contoh aja, Ustaz. Kemarin kan kita diributkan dengan wayang ya. Ya, wayang. Padahal itu video yang sudah lama ya kan. Kemudian dinaikkan lagi isunya. Kemudian di counter, banyaklah counter balik akhirnya. Ramai semua influence-nya mengenai itu. Pada waktu kami bergerak di dunia analog, itu juga bagaimana caranya menginfluence audiens, membrainwash supaya orang kenal dengan produk itu. Nah, sebagai satu contoh, kemarin wayang hanya beberapa hari saja ya, kemudian itu sudah demikian viralnya. Coba kalau zaman dulu, Zat, itu butuh satu pekan atau 2 pekan atau bahkan 3 pekan itu nggak cukup. Untuk memviralkan seperti itu. Untuk memviralkan seperti itu bahkan butuh biaya yang sangat mahal. Di media cetak misalkan, katakan koran ya, koran yang ranking 1 di Indonesia misalnya, itu sudah berapa ratus juta itu. Ya kan? Belum lagi bagaimana membuat redaksi dan lain sebagainya gitu. Nah, tentunya pemirsa LKC dan juga rekan UMKM ya, mari kita manfaatkan media yang seperti ini, sosial media seperti ini untuk menyampaikan substansi yang positif lah tentunya ya. Tentunya dengan memperkenalkan produk. Karena untuk membangun awareness itu sebelum pembeli itu terdorong untuk membeli, paling tidak kan dibangun awareness-nya dulu, gitu kan? Nah, dengan media sosial ini tentunya bahkan sekarang juga di advertising yang profesional gitu Zat ya, baik yang agensi dalam negeri ataupun luar negeri, itu dibentuk satu divisi khusus, divisi digital media. Coba bayangin. Kalau dulu itu kan masih zaman belum digital, ya sudah orang media strategik ini, dialah yang betul-betul memikirkan media apa yang tepat untuk kliennya. Kemudian orang kreatif memikirkan strategi kreatif seperti apa yang cocok untuk kliennya untuk dikomunikasikan kepada calon pembeli atau calon pelanggan gitu kan. Nah, kalau sekarang ini sudah demikian cepat gitu. Nah, kemudian nanti ada lagi media buyernya. Itu juga memikirkan bagaimana kapan dia harus menayangkan di radio, di koran, dan berapa frekuensinya, jam berapa. Kalau sekarang wes nggak ada ininya, Zat. Jadi sekarang itu juga ada frame time ya, nggak ada waktu-waktu khusus atau waktu-waktu yang favorit gitu ya hari. Tapi kalau untuk di media televisi dan radio memang masih ada ya kan, terutama kalau radio juga di jam-jam sibuk atau jam-jam macet, orang kan untuk menemani di kendaraan dan sebagainya ya. Tapi itu juga kayak radio juga kan sifatnya juga hanya terestrial ya kan, hanya wilayah tertentu gitu kan. Sedangkan di media digital ini kita menggunakan jaringan internet, itu memang orang yang yang sekarang ini ketinggalan tayangan kita ini, dia akan bisa ngikuti kapanpun, dimanapun gitu. Jadi bisa memanggil kembali acara-acara yang memang ditunggu-tunggu ketinggalan gitu ya. Betul, dan juga kemudian ketika dia membutuhkan informasi tentang ini, dia bisa melalui search engine gitu, asal tahu kata kuncinya ya kan. Nah, inilah keuntungan-keuntungan yang harusnya kita bangun untuk pertama bagaimana
membangun brand awareness itu tadi gitu, Ustaz. Paling tidak memang diperlukan strategi kreatif sekali lagi. Karena begini, Ustaz, kalau kita bicara ya produk coklat lah katakan, Ustaz. Coklat kan dari dulu pohonnya itu juga, ya kan? Buahnya sama kan? Nah, tetapi yang membedakan coklat brand A lebih mahal, brand B itu menjadi lebih murah. Itu apa? Kembali lagi, kemasan. Ya, kemasan. Nah, sama ketika kita punya produk UMKM ini, teman-teman ini tentunya juga membutuhkan jasa konsultasi dari kami gitu untuk bagaimana mengemas ini sesuai dengan target marketnya. Nah, bedanya dengan dulu, kalau dulu dia mengiklan dengan biaya yang sangat mahal kepada siapapun, bahkan bukan target pembeli pun dikasih iklan itu, kan kosnya sangat tinggi, Ustaz. Nah, tapi kalau sekarang tidak. Ketika kita membuka Google saja sekarang, ya kan, antara yang Ustadz dapat dengan saya, katakan materi konten yang akan dilihat kita sama, tetapi materi iklan yang disisipkan itu beda berdasarkan habit yang kita biasa tonton. Kalau Ustadz senang nonton hobinya mancing, suka ngelihat alat-alat pancing, nanti begitu acara UMKM kita ini diputar, nanti akan diputar pancing. Soal pancingan kan. Tapi kalau saya lain lagi, saya hobi sepak bola misalnya, alat-alat aksesoris bola misalnya. Nah, inilah keuntungannya apa? Jadi lebih captive gitu loh, Ustaz, lebih tepat kepada sasaran. Nah, sebetulnya ini satu peluang yang sangat bagus buat teman-teman UMKM untuk beriklan melalui, ya katakanlah LKC TV ini, karena memang LKC TV ini dibangun selain dia juga berbasis digital, LKC punya web, kemudian punya media sosialnya juga, ya kan? Nah, untuk daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh internet, nah, bisa melalui TV satelitnya gitu. Nah, ini sebetulnya dari semua lini ini sudah dicegat semua ini calon-calon pembeli nih, calon target marketnya sudah dicegat semua gitu, Ustaz. Jadi gini, Pak Heru, untuk UMKM, mungkin sahabat UMKM dimanapun berada bisa menyimak bahwa dengan dunia digital ini, UMKM itu diuntungkan, dan karena dari segi cost itu sangat murah sekali, Pak Heru. Sangat murah, terjangkau lah. Sangat terjangkau ya, iya. Dibandingkan dengan ketika sebelum era digital ini. Betul. Contoh tadi yang Pak Heru katakan, seperti kalau kita mau buat satu iklan aja di dunia sebelum digital ini, iya, itu harus melalui berapa 300 juta dan tahapan-tahapan 300 juta dengan tahapan-tahapan yang sangat panjang. Betul. Tapi dengan dunia digital ini, dengan modal smartphone aja, siapapun bisa jadi wartawan, siapapun bisa jadi kreator, siapapun bisa menjadi advertising kayak gitu. Iya. Nah, cuma kebagusan terus kehalusan itu mungkin perlu, ya, artinya kualitas daripada produk komunikasinya ini ya tergantung dari pengalaman, nah gitu kan. Betul. Nah, tapi gini, sahabat UMKM semuanya, nggak usah risau, nggak usah ragu, gunakan aja medsos untuk mempublikasi produk-produk kita. Betul. Karena sebagus apa produk kita yang dihasilkan, kalau tidak diketahui oleh publik, ya nggak mungkin mereka beli ya gitu. Betul. Yang diketahui aja belum tentu dibeli ya gitu. Nah, ini apalagi sahabat UMKM itu kadang-kadang mempunyai produk itu jauh lebih bagus daripada produk-produk pabrikan. Betul. Nah, sayangnya produknya sahabat UMKM itu belum terpublikasi. Nah, sehingga para pembeli, buyer itu tidak tahu kalau ada pabrik atau produk yang bagus sebagus itu kayak gitu. Contohnya sekarang gini, seperti kita ada keripik ini ya, produk UMKM yang sangat sederhana itu keripik itu. Keripik kita itu kemarin itu menurut beberapa narasumber itu, Pak Heru, produk kita itu lebih bagus daripada produk-produk luar negeri. Itu ketika disandingkan pada pameran UMKM tingkat Asia kalau nggak salah itu pada gitu. Produk-produk keripik pisang kita itu lebih bagus, lebih panjang-panjang, terus lebih seragam, warnanya lebih cerah. Tapi sayangnya
punya produk-produk kita itu belum dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga masyarakat itu menganggap keripik pisang itu yang enak ya, yang warnanya nggak cerah, ya. Iya, iya. Karena diproduksi oleh beberapa negara yang kurang bagus. Ini ternyata itu pasarnya bagus. Nah, setelah tahu buyer-buyer itu dengan produk-produk yang UMKM dari Indonesia, mereka pindah. Nah, sekarang itu harus kelas keripik, belum kelas sepatu, belum kelas fashion, belum Betul, sebagainya. betul. Itu banyak sekali UMKM kita itu membuat sesuatu yang lebih bagus daripada pabrikan. Dari segi kualitas nggak kalah ya. Nggak kalah, dan dari segi bahan juga Iya. biasanya lebih bagus. Iya. Cuma itu sayang tadi belum diketahui oleh publik. Nah itulah Ustadz yang tadi kita bicarakan sebetulnya tak kenal maka Tak sayang. Nah inilah yang diperlukan memang. Saya rasa LKC TV ini juga bisa menjadi konsultan ya Ustadz ya, di mana bagaimana sih caranya mengemas tadi yang tadi coklat itu, yang sebetulnya bahannya sama, kemudian kemas dari pengolahannya juga. Kalau dia tidak dipublikasikan, kalau dia tidak dikemas dalam satu bentuk komunikasi untuk memperkenalkan itu yang lebih baik, maka orang nggak akan tertarik, Ustaz. Coba katakan begini, Ustaz. Saya pernah dapat oleh-oleh dari dari kawan kita yang datang dari Jepang. Di sana saya lihat ini makanan apa ya, unik banget. Dari kemasannya sih sudah bagus. Ternyata begitu dibuka, Ustaz, itu apa ya? Keripik tempe yang dipotong kecil-kecil sama ikan teri. Lah ini kan diproduksi, ibu saya aja bikin sebenarnya gitu kan. Ibu saya aja bikin gitu. Terus dimakan juga rasanya jauh lebih enak dan kena di lidah kita. Tapi buat kita itu rasanya sayang untuk menyobek kemasan itu menjadi rusak gitu. Tapi karena kita mau makan kan, harus disobek juga gitu. Nah, disinilah kita yang kurangnya, Zat. Belum lagi dari sisi mengemasnya. Nah, satu lagi yang menjadi topik pembicaraan kita adalah belum lagi dari cara menyebarkan leafletnya, flyernya. Nah, kalau sekarang kan sebenarnya, Ustaz, dengan media digital ini kita sudah tahu ya akan kita sebar kemana. Nah, ini menariknya menyebarkan informasi produk melalui komunitas. Satu, karena melalui komunitas ini kita ambillah pola zaman analog zaman dulu, pola getok tular, Ustaz. Kalau getok tular itu biar kata produknya jelek, tapi kalau sudah si Anu yang merekomendasi, itu rasanya sudah nggak salah lah, ya kan? Kemudian di situ orang pada waktu itu sudah bisa fanatik juga. Wah, apalagi kita media Islam ya, katakan begitu ya. Kalau udah kiainya yang bilang, kalau udah kiai yang menyampaikan, biar produknya jelek, pokoknya wah enak aja, gitu. Ini sebenarnya satu keuntungan loh, Ustaz. Ya, satu keuntungan. Nah, di LKC ini bisa kita memanfaatkan itu, artinya untuk mengedukasi, bukan buat membodohi. UMKM juga yang memang produknya kurang bagus dalam segi kemasan dan juga komunikasinya, tapi dia punya rasa atau punya kualitas produk yang bagus, bisa kita arahkan untuk bikin flyernya yang bagus, bikin kemasan yang bagus, kemudian bisa disampaikan melalui media ini. Sebenarnya ini sudah satu terobosan yang tepat, Ustadz, di mana Ustadz KW ini Klinik UMKM ini. Sebagai klinik UMKM ini menjadi lembaga untuk menyampaikan produk-produk itu. Karena persoalan kita, kalau menurut pengamatan kami ya Ustadz ya, kenapa kita kalah dengan Thailand dalam segi produk pertanian? Karena di sana itu dari baik itu memasarkannya, mengemasnya itu jauh lebih terorganisir dengan baik gitu. Dibanding kita, akhirnya begitu panen aja karena nggak tahu harus menjual kemana dan lain sebagainya, sudah kadang-kadang bawang itu dibuang-buang di jalanan. Iya. Cabai itu jatuh harganya dibuang-buang. Padahal Ustaz, itu kan bisa dikemas lagi, kemudian dipasarkan. Dengan media ini mungkin daerah-daerah lain yang membutuhkan akan lebih bisa mendapatkan informasi gitu loh. Ya, itu suatu keuntungan, betulnya keuntungan di dunia digital seperti itu Pak Heru ya. Iya. Karena makanya kita ini di program LKC ini ada klinik UMKM ini, memang tujuannya sebetulnya untuk mengedukasi bagaimana pelaku UMKM ini bisa naik kelas dan
terutama pada UMKM yang berbasis agrobisnis ya, Iya. yang berbasis pertanian. Betul. Itu kan banyak, kadang-kadang waktu panen harganya anjlok. Iya. Waktu tanam pupuknya sulit, nah Iya, gitu. iya. Sehingga biaya produksi itu mahal. Mahal. Nah, mungkin nanti dengan klinik UMKM ini kita bisa mengedukasi pada para pelaku UMKM bagaimana menyiapkan produk ini yang bisa diterima di publik, di masyarakat tanpa melihat waktu atau dalam hal cuaca gitu. Iya, iya, iya. Kadang-kadang kalau kita itu produksi katakanlah seperti keripik, tempe atau seperti kerupuk-kerupukan pada waktu musim hujan itu kadang-kadang kan ada kesulitan. Kesulitan, betul. Nah, karena untuk penjemuran dan sebagainya itu. Nah, sehingga ini nanti di klinik UMKM ini akan kita edukasi terus bagaimana memasarkan produk-produk kita itu sampai mungkin ya tingkat ekspor. Seperti program yang lalu kita datangkan itu seorang ekspor yang di bidang ekspor impor, mereka yang tahu pasar luar negeri, sehingga ini untuk menggugah para UMKM berkreasi lagi. Nah, pada saat ini kita datangkan pakar dunia digital atau marketing digital ini, Pak Heru ini, untuk mengedukasi para pelaku UMKM sehingga bisa memanfaatkan dunia digital dengan bagus, produk-produknya bisa dipublikasi di depan masyarakat sehingga lebih banyak masyarakat yang tahu tentang produk kita. Nah, mungkin sahabat UMKM bisa melalui siaran LKC TV ini untuk mengiklankan, bisa lewat LKC TV ini mengenalkan produk-produk yang diproduksi oleh para pelaku UMKM dimanapun berada. Baik, pemirsa LKC TV, kita break sejenak karena sebentar lagi kita akan membuka segmen yang ketiga untuk dialog interaktif. Mungkin ada penelpon maupun pertanyaan-pertanyaan melalui WhatsApp bisa disampaikan melalui 081 5152 31031. Sekali lagi kepada pemirsa yang dimanapun berada, persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan bisa mengangkat bagaimana produk UMKM kita ini menjadi produk yang dikenal oleh publik melalui saluran digital ini. Kita break sejenak.
Pemirsa LGC TV dimanapun berada, masih bersama saya Mr. KW pada acara Klinik UMKM pada pagi hari ini. Sebelum kita baca pertanyaan-pertanyaan lewat WhatsApp, ini ada saya sampaikan lagi bagi para pemirsa yang baru mau mulai nonton, nanti bisa dilihat di Facebook LGC Mojokerto atau IG ponpes.lgc. Dan acara ini disiarkan langsung secara dari LGC TV melalui satelit Telkom 4, frekuensi 3778, simbol rate 2500, polaritas frekuensi pada posisi 108 derajat. Baik, sahabat UMKM di mana berada, ini kita lanjutkan bincangan kita tentang bagaimana dunia digital bisa mengangkat UMKM kita. Ini ada pertanyaan dari yang melihat WhatsApp, Pak Heru. Ya. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton dari Temanggung. Wah, jauh Temanggung ini Jawa Tengah, Pak Heru. Iya. Ustadz mau tanya, bagaimana cara membuat bisnis kita menjadi menarik dan membuat orang tertarik? Iklan-iklan seperti apa yang bisa kita buat di zaman sekarang supaya bisnis kita bisa dikenal publik? Sukron dari Pak Anton Temanggung. Pak Anton. Baik Pak Anton, Assalamualaikum. Alhamdulillah Pak Anton mengikuti acara ini dan mungkin tidak cukup waktu untuk menjawab pertanyaan Pak Anton. Tapi sedikit saya berikan gambaran, ini pengalaman ya. Bahwa sebetulnya bagaimana sih supaya produk kita itu menarik gitu ya. Memang kembali lagi adalah ke depan itu memang bisnis kreatif juga yang akan merajai gitu ya. Jadi tadi Mr. KW juga menyampaikan seperti apa sih kira-kira ya, bahwa kita lihat produk kita apa, kemudian targetnya siapa, memilih isu-isu yang sedang memanfaatkan isu-isu yang sedang tren, ini juga menjadi salah satu strategi ya. Selain juga kita juga menggunakan influencer, karena kalau kita menggunakan influencer, menggunakan endorser lah kalau di zaman sekarang ini juga apalagi di era digital media ya, di mana dia sudah banyak followernya. Ketika dia menyarankan menggunakan produknya Pak Anton atau dia menjelaskan produknya Pak Anton, maka dengan cepat dia akan tersebar kepada follower-followernya, kemudian insya Allah dia juga akan lebih mudah dipercayai oleh oleh followernya. Dan dari follower itu tentunya juga akan diviralkan lagi ke teman-temannya tentunya. Nah, disinilah keuntungannya dengan percepatan ini. Tapi kembali lagi, kita harus diskusi juga nih Pak Anton, kira-kira isu apa yang sesuai dengan produknya itu yang bisa kira-kira mendorong produk ini untuk lebih dikenal orang. Nah, sebagai satu contoh aja ya, ini waktu di zaman analog, iklan yang jelek sekali, ya, iklan yang jelek sekali, itu juga ternyata satu strategi kreatif. Kita katakan iklan yang batuk, obat batuk ya, itu jelek banget Pak Anton, nyampein orang batuk. Setiap 5 detik itu diulang-ulang terus. Akhirnya orang ketika dia merasakan sesuatu yang jelek, yang tidak enak, maka dia ingat, oh beli obat batuk ini. Saya sebut aja produknya ya, karena sudah lama ya, OBH Kombi ya. Nah, ini juga menggunakan, kenapa dia menggunakan si engkoh-engkoh ini kan, bukan, walah ngagem OBH Kombi mawon gitu kan, kalau di Jawa tentu gitu kan. Tapi dia pakai seorang pedagang obat dari etnis Tionghoa yang lucu gitu kan, itu juga salah satu key visual ya. Memang di beriklan itu kita ada yang dikenal dengan key visual. Key visual ini di mana dari pemilihan huruf yang dipakai juga, ini kan konsep kreatif ya. Obat batuk itu tentunya dari huruf yang pecah seperti kertas pecah, buang, karena saking dahsyatnya batuk. Nah ini kembali lagi tadi saya katakan bahwa kreatifnya seperti apa.
Nah, kemudian siapa yang kita ajak komunikasi? Nah, ternyata iklan itu pun ketika diulang-ulang, kalau sekarang itu terus diviralkan, akan membuat orang tuh menjadi ingat. Nah, ternyata saya dulu ngeliat nih iklan kok jelek amat sih kayak begini. Ternyata memang ketika kita ngobrol dengan si kreatornya, itu dia katakan bahwa ketika dia sedang mengalami situasi yang tidak enak, yang tidak nyaman, dia batuk, maka dia ingat dengan itu. Sama ketika dia nggak enaknya nonton iklan itu, Mister KW itu. Dulu juga ada obat iklan sakit kepala, Dusal. Ya, pada masa itu TV masih menggunakan aki. Ya, ketika menggunakan aki itu, pada saat nggak enak orang nonton itu, pada saat aki setrumnya sudah mulai habis, atau ketika sinyal TV-nya sudah mulai jelek, itu gambar kepala goyang-goyang begini. Nah, ternyata itu juga konsepnya begitu. Ketika kita pusing ngelihat orang seperti itu, maka dia ingat dengan iklan itu. Nah, kembali lagi Pak Anton, saya sampaikan bahwa strategi kreatif itu menjadi kuncinya. Nah, itu Pak Anton. Jadi seperti yang dikatakan Pak Hil tadi, kuncinya pada kreativitas kita membuat iklan itu tidak harus baik semua. Jadi gini, buat iklan. Saya kasih contoh yang ekstrim tadi ya, yang jelek sekalipun gitu. Sekalipun itu jadi iklannya gitu. Iya. Karena kadang-kadang orang itu dengan ketidaknyamanan itu ingat itu. Betul. Nah, sehingga orang mengalami tidak nyaman seperti jadi iklan, dia ingat produk itu. Ya, nah, ya tentunya kalau iklan resort juga kan yang ditampilkan kenyamanan. Gitu ya. Tapi kan kalau ikan untuk obat-obat itu kan kadang-kadang yang memulai dari tidak nyaman itu tadi. Iya. Nah memang seperti gini, kalau berita jelek itu adalah berita yang bagus. Nah, gitu. Sama halnya gitu lah, kurang lebih seperti itu. Itu tadi pertanyaan dari Pak Anton. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Firman di Surabaya, Pak Heru. Ya. Ini pertanyaannya, mau tanya, Assalamualaikum, untuk membangun bisnis digital, apa diperlukan biaya yang besar, sedangkan kita tahu kalau alat-alat digital itu tidak ada yang murah. Nah, ini pertanyaan dari Pak Firman. Baik, Mr. KW dan Pak Firman di Surabaya ya? Ya, Surabaya. Saya itu alhamdulillah hidup di zaman tadi seperti Mr. KW perkenalkan, bahwa ini orang kolonial sebenarnya. Ya memang bapak saya itu berjuang langsung melawan Belanda kan, gitu. Tapi sekarang saya juga ada di zaman milenial, di mana tadi saya sampaikan untuk satu alat kamera saja misalnya ya. Kami dulu memproduksi iklan TV dengan acara TV itu beda, Pak, kameranya. Katakanlah satu kamera untuk acara TV seperti kita ini, itu dulu harganya bisa satu harga mobil Kijang Innova. Iya. Nah, tapi sekarang kita dengan kamera yang 6 juta atau 10 juta saja, dia sudah menggunakan lampu ala kadarnya untuk tujuan artistik dan dramatiknya, itu sudah bisa diproduksi. Jadi Pak siapa tadi? Pak Firman. Pak Firman Surabaya. Itu saya sampaikan bahwa di era digital ini justru efisiensi cost itu sangat jauh bisa kita pangkas, Pak Firman. Bayangkan pada waktu itu kamera itu besar dan kemudian harganya mahal. Kemudian untuk membuat tayangan yang layak itu dia membutuhkan lighting yang cukup gitu. Nah, lightingnya itu kita dulu standar ARRI ya, standar ARI itu profesional sekali, dan satu lampu aja bisa harganya 20 sampai 70 juta bahkan ratusan juta. Tuh Mr. KW itu. Nah, sekarang kita juga mungkin dengan lampu taman, dengan lampu LED seadanya. Kita sudah buktikan gitu ya, teman-teman di LKC ini juga kita melakukan workshop dengan lampu-lampu yang sangat jauh berbeda. Kalau dulu satu lampunya itu bisa 2000 watt. Nah, sekarang kita menggunakan lampu-lampu yang sangat murah sebenarnya. Iya, yang penting adalah kemauan kita untuk mengeksplor. Kemudian LKC juga insya Allah bisa ya menjadi teman Pak Firman untuk sama-sama kita mengeksplor gitu. Jadi gitu Pak Firman. Jadi biaya itu ya relatif Firman. Kita ngomong mahal atau murah itu relatif tergantung perbandingannya mana gitu. Betul. Bisa jadi kita ngomong 1 juta itu mahal,
jika dibandingkan dengan yang 500.000. Iya. Bisa jadi kita katakan 1 juta itu murah kalau dibandingkan dengan yang lebih mahal Tapi lagi. saya katakan memang bahwa sekarang itu dengan kualitas yang sama seperti dulu saja, lebih murah. itu jauh lebih murah. Nah, jadi murahnya di sini itu masa digital ini dibandingkan dengan masa analog, kayak gitu. Iya. Bentar, Pak Heru, ini ada telepon. Bentar, kita angkat dulu. Assalamualaikum, dari mana? Oleh siapa? Waalaikumsalam. Dari siapa Pak? Di mana? Pak Asep di Cirebon. Suaranya kurang besar Pak Asep, bisa didekatkan lagi, monggo. Istilahnya itu kayak trading itu, apakah salah satu bisnis digital atau bagaimana Pak? Dan akhir-akhir ini kayaknya kayak trading itu menjanjikan gitu penghasilannya itu bagaimana tanggapannya? Itu salah satu termasuk bisnis digital juga Pak. Dari mana tadi Pak itu Pak? Pak Asep di Cirebon. Pak Asep. Pak Asep. Oh Cirebon, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang ditanyakan Pak Asep ini, Pak Heru, apakah trading itu termasuk bisnis digital apa seperti apa gitu? Sebenarnya memang ini di luar ranah dari topik kita ya. Oh, iya. Tapi yang jelas memang trading sekarang itu memanfaatkan media digital untuk mempercepat proses informasi itu, Mr. KW. Jadi memang ya karena kita juga di luar jalur trading ya, bisnis saham ya. Sebenarnya sepertinya kalau mohon maaf kalau saya salah gitu, menurut pengamatan kami itu ya sama saja sebenarnya, kan dia menjual saham dan lain sebagainya. Hanya saja informasi dan infrastruktur yang mendukung sekarang itu jauh lebih baik gitu. Ini ada telepon lagi, bentar. Halo, dari siapa, di mana? Assalamualaikum. Dari mana, dari siapa? Putus Pak Heru. Putus. Jadi mungkin yang dikatakan Pak Asep tadi itu, apakah dunia digital itu sama dengan trading itu masuk digital atau tidak gitu. Jadi memang sekarang itu bisnis apapun itu bisa didigitalkan ya gitu kan. Memanfaatkan media digital. Memanfaatkan dunia digital untuk mempercepat informasi pada halayak itu ya. Seperti yang dengan UMKM sekarang ini, monggo di apapun bisnis kita, manfaatkan digital ini sebagai sarana untuk promosi, ya gitu. Betul. Jadi tidak harus kita itu berbisnis pada dunia digitalnya, tapi era digital ini kita gunakan sebagai sarana promosi, sarana untuk mempublikasi produk-produk kita, kayak gitu baru maksudnya ya. Iya. Ini putus. Nah, ini ada WA, ini bentar. Ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Dari siapa, di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana, Pak? Ya Pak, saya dari Malang Pak. Dari Malang. Dengan Pak siapa? Dengan Bapak Dani ini. Pak Dani. Pak Dani. Ya, yang ditanyakan apa Pak Dani? Itu Pak, saya mau bertanya bagaimana dengan Pak dari transformasi digital yang terjadi saat ini Pak? Ulangi Pak, gimana? Apa? Dampak transformasi Dampak. digital. Itu Pak, bagaimana dampak dari transformasi digital yang terjadi saat ini Pak? Oh, dampaknya untuk apa ini? Dampak kepada siapa? Dampak kepada masyarakat atau pada UMKM atau pelaku UMKM? Itu Pak, masyarakat Pak. Pada masyarakat ya. Baik, itu aja Pak Dani. Ya. Oke, terima kasih telah menghubungi LGC TV Pak Dani. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Dani. Assalamualaikum. Amin Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Heru, ini Pak Dani dari Malang menanyakan apa sih dampak transformasi ke digital ini bagi masyarakat itu seperti apa Pak Dani? Iya, sebetulnya begini Mr. KW ya, dampak dari media digital sekarang ini yang sudah sangat mudah dan
murah sebenarnya. Ini satu hal yang seperti dua bilah mata pisau sebenarnya. Bayangkan bahwa sekarang itu handphone saja di situ. Selain menjadi alat komunikasi untuk menelpon, dia juga menjadi media televisi yang kita bisa melihat gambar-gambar atau tayangan apapun, bahkan dia lebih akrab dari orang tua kita atau dari anak kita. Ya. Bangun tidur apa yang kita lihat? Bukan lagi mushaf Quran, tetapi HP dulu lihat, HP dulu dilihat. Ada WA apa, ada dagangan apa sekarang nih, iya kan? Kalau dia dagang, kalau dia juragan, dia maklar jualan mobil tuh, dia lihat tuh ada barang apa nih, ada yang menawarkan apa gitu. Nah inilah dampaknya, memang luar biasa ya. Habit kita juga akhirnya akan menjadi berubah total, gitu. Dimana sekarang kalau telat sedikit membaca informasinya, oh barangnya sudah lewat, gitu. Nah ini tentunya juga mempengaruhi dari gaya hidup kita, ya kan? Ya tadi banyak sekali sebenarnya Pak Dhani dari Malang, banyak sekali sebenarnya perspektif yang bisa kita telaah dampak sosialnya seperti apa. Kalau dampak keuntungannya dari penjual produk, tentunya dia akan lebih cepat menyampaikan informasinya. Akurasi informasinya bisa disampaikan lewat video, lewat foto, ya, kemudian dengan spek yang lebih detail lagi. Namun juga dari dampak yang lain, kemudian orang jadi malas membaca, malas belajar, hanya senang melihat HP saja. Coba sekarang kalau Mr. KW ada di halte bus misalnya, kita observasi lah, atau di ruang tunggu ya. Berapa banyak sekarang orang yang berinteraksi, ngobrol, Pak dari mana gitu, anaknya berapa, atau bisnisnya apa sekarang. Tapi lebih kepada ini, bahkan jangan-jangan kita ada dalam satu grup tapi kita tidak saling mengenal, ada di dalam satu grup bisnis, bahkan kita bisa chatting di situ gitu. Nah ini kan satu dampak yang mestinya juga kita bisa menyikapi dengan arif sebetulnya ya. Kadang-kadang di warkop yang sama, pesannya sama, betul, ngobrolnya beda. Betul. Saya juga pernah akrab dengan seseorang di media sosial, tapi begitu ketemu akhirnya begitu kan. Nah ini juga bagus ya untuk membina relationship yang sebetulnya, jadi nggak perlu berlama-lama lagi karena di media sosial ini lebih cepat kita juga mengadaptasi sebetulnya. Jadi itu Pak Dhani, memang kalau dampak di sosial itu ya dampak di masyarakat itu banyak sekali, baik yang negatif maupun yang positif gitu. Yang negatif itu ya banyak, yang positif juga banyak. Tergantung kita pandai-pandai memilih dan memilah mana yang kira-kira yang positif. Jadi kita gunakan saluran digital itu sebagai alat kita mempromosikan produk-produk UMKM kita. Sehingga kalau kita dimanapun berada, kita bisa melihat produk yang akan kita iklankan, apa produk kita, yang berapa orang yang melihat, berapa banyak yang tahu. Nah, itu kan seperti ini, sehingga dampak negatifnya itu lebih sedikit. Jadi memang kalau yang kita fokus pada negatifnya, memang banyak sekali negatifnya. Betul. Bahkan kita bisa menganggap, wah ini setan gepeng gitu kan. Nah, kita anggap setan gepeng. Nah, tergantung persepsi kita. Memang di masyarakat ya, antara yang bermedsos dengan yang tidak bermedsos itu sekarang tuh banyak yang bermedsos. Nah sekarang gini Pak Heru, bagaimana sih kita itu menjadikan loyalis kita itu ya, itu supaya selalu dekat dengan produk kita, apa kita harus selalu iklan, harus kita selalu bagaimana ya itu? Oh ya, baik. Ini kayaknya juga waktunya juga sudah makin mepet nih Mr. KW ya. Baik, ini mungkin sekaligus sebagai pertanyaan terakhir, sebagai kesimpulan juga, bahwa bagaimana sih supaya kita mendapatkan loyalis gitu. Apakah harus frekuensinya ditingkatkan? Betul, kembali lagi Mr. KW ya, bahwa tadi pertanyaan dari Pak Arif ya, yang di Cirebon itu sebenarnya gimana sih, kembali lagi bahwa strategi kreatifnya itu memang harus dikedepankan, karena sama-sama kita memproduksi barang yang sama, iklan ya, memproduksi iklan itu, baik itu dalam bentuk flyer ataupun dalam bentuk video atau dalam bentuk hanya sekedar informasi spesifikasi produk gitu kan, itu juga harus kita pikirkan baik-baik dulu. Apa benefitnya yang didapatkan oleh masyarakat gitu kalau dia membeli produk kita,
gitu kan? Diedukasi dulu. Kemudian gunakanlah orang yang bisa dipercaya, gitu. Public opini, endorser, ya kan? Nah, itu juga salah satu strateginya selain kreatif. Nah, frekuensi tentunya memang ada tahapan ya. Pertama tahapan memperkenalkan produk. Kalau sering dikatakan tahapan awareness dulu deh, nggak bisa enggak gitu sebetulnya. Kemudian habis itu buat testimoni dari penggunanya. Nah, apalagi testimoni ini ya tadi dari endorsernya tadi atau artis atau tokoh yang dikenal oleh masyarakat untuk ini. Oh, bener loh, saya sudah pakai ini, dicobain, asik loh, gitu. Ya, atau pokoknya pakai orang yang sudah pernah ini. Jadi tadi kalau kembali ke zaman analog dulu, getok tular. Nah, cuma kalau zaman dulu itu mungkin informasi sampai ke 10 orang itu butuh waktu yang lebih lama. Tapi kalau sekarang kan bisa di-blast langsung ke 2.000 orang, 3.000 orang, bahkan jutaan orang. Kita nggak tahu loh tayangan kita sekarang ini ditonton sama berapa ribu orang. Iya kan? Sekali aja kita nguap begini. Nah, banyak orang yang tahu itu. Banyak orang yang tahu tentunya. Nah, itulah makanya akhirnya dari pengalaman kami juga menjadi advertiser ya, sebagai orang iklan di media, ya mungkin sudah lebih dari 25 tahun nih Mr. KW nih ya. Akhirnya juga saya kepengen betul-betul memanfaatkan media ini untuk mengajak kepada hal-hal yang positif gitu. Nah, alhamdulillah Allah memperkenankan kami diberi kesempatan untuk membuat media-media televisi dakwah, di mana sebenarnya ini kan Rasulullah itu kan orang advertiser yang paling ulung, iya kan, dengan keteladanannya tentunya. Ajaran-ajaran Islam ini bisa tersampaikan merebut hati, sama seperti kita juga belajar bagaimana kita merebut hati konsumen sehingga loyal. Siapa yang tidak loyal dengan Islam gitu, ya kan? Nah, inilah akhirnya. Nah, cuman memang sekarang itu dibuatlah yang loyal dengan Islam berarti dia orang miring, kan gitu ya. Ini juga kerjaan siapa kalau bukan media gitu. Nah, jadi kembali lagi saya di awal tadi disampaikan bahwa ya sudah, kita nggak mau rugi pokoknya. Mainkan media ini untuk mengangkut konten-konten yang positif, yaitu mengangkut dakwah misalnya kan, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah gitu. Nah, sambil juga di media ini mudah-mudahan juga bisa menghimpun teman-teman yang pengusaha-pengusaha muslim itu untuk yuk kita membuat komunitas dari media televisi yang kita buat, baik itu Madani TV ataupun melalui LKC TV khususnya. Ini malah saya udah kecolongan duluan nih. Padahal bisa dibilang LKC TV ini ketularan kami nih, ketika saya datang ke sini kemudian LKC ketularan, wah kepengen juga dibuat media televisi. Saya pikir ini juga sangat cocok ya, karena apa? Saya melihat satu kultur budaya, maaf saya bukan rasis nih. Mr. KW ya. Pada kenyataannya memang saudara-saudara kita dari Jawa Timur itu orang-orang yang sangat loyalis. Nah, sentuhlah dengan bahasa mereka. Ini yang paling penting tadi. Konsep kreatifnya itu menyentuh dengan bahasa mereka. Gitu. Terima kasih Pak Heru, luar biasa, sangat mencerahkan dan memberi inspirasi sekali. Dan mudah-mudahan kedatangan Pak Heru di studio TV LKC TV ini menjadi pencerah yang bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan yang disampaikan Pak Heru tadi menjadi ilmu jariah yang bisa ditangkap oleh para sahabat UMKM dimanapun berada, sehingga bisa meningkatkan produk-produknya dan mengiklankan produknya melalui jalur digital ini. Dan terima kasih melalui LKC TV ya. Ya, khususnya melalui LKC TV itu lebih bagus gitu. Baik Pak Heru, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan ini mau pulang hari ini apa besok ke Jakarta ini masih ada beberapa urutan safar lagi nih. Mudah-mudahan Pak Heru dalam safarnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan. Amin. Dan sampai nanti atau besok atau kapanpun kalau pulang ke Jakarta ya mudah-mudahan sampai dengan selamat. Amin. Dan tidak terpengaruh oleh isu-isu corona dan tidak terpengaruh oleh Omikron, Amikron dan sebagainya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Pak Heru dan keluarga. Demikian pemirsa LKC TV dimanapun berada, perjumpaan kita pada sesi kali ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Heru tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa kita
kita ambil manfaatnya, kita kerjakan, dan kita menjadi UMKM yang go internasional dan bisa memanfaatkan dunia digital sebagai sarana komunikasi dan mempublikasikan produk-produk kita. Saya Mr. KW mengucapkan terima kasih, dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.